Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Ya, episode kali ini timbul ya karena ada sebuah komentar dari viewer di video saya yang terbaru kemarin itu ya. Eh, ada satu keheranan ya mengenai balap sepeda ini. Atau mungkin sebetulnya bukan hanya dalam balap sepeda ya, tapi dalam sepedaan ya. Ya kita lihat sendiri aja, dalam kita memilih sepeda aja unik, ya kan? Ada orang suka sepeda ini, ada orang suka sepeda itu, ada orang lain yang suka sepeda ini dan itu, ya. Jadi preferensi uh, individu masing-masing itu unik dan beda-beda, ya. Ada yang suka road bike, ada yang suka MTB, ada yang suka Sally, ada yang suka sepeda city bike dan macam-macam. Begitu pula pada dunia olahraga bersepeda ya, gaya mereka berkendara, gaya mereka berbalapan aja ya juga beda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa misalnya seorang yang dikategorikan adalah sprinter, yaitu orang yang suka kebut-kebutan dalam jangka pendek misalnya, itu otomatis dia bisa menjadi climber handal. Ya, climber handal itu climber yang suka nanya-nanya gunung setinggi langit begitu. Ya, apakah iya? Nah, kalau misalnya seorang climber mempunyai kemampuan yang begitu luar biasa untuk nanjak dengan begitu cepat, nah harusnya dia waktu di darat dia pasti juga menjadi jet darat. Apakah ya sesimpel itu? Ya, oke. Di episode kali ini memang saya berkeinginan untuk menjelaskan ya. Sebetulnya sudah dari dulu ya. Tapi ya namanya hanya sebuah ide, akhirnya uh, terkubur dengan ide-ide lain yang lebih urgent ya untuk saya buat ya. Ya, tapi oke lah. Ini timing yang tepat untuk saya membuatnya. Oke. Jadi semua episode ini akan saya bikin versi saya sendiri. Artinya semua episode saya sebetulnya itu adalah versi di mana saya menjelaskan dari sisi pengetahuan saya sendiri ya. Jadi empiris ya. Empiris sekali. Jadi tidak mengandalkan misalnya ChatGPT, AI dan sebagainya. Saya akan mencoba ya dari pengetahuan saya ini, saya susun, saya rangkum ya. Jadi tadi pagi setelah saya sepedaan bersama anak saya menikmati tanggal merah, kemudian pelan-pelan saya eh, susun apa sih yang membedakan sprinter versus climber itu ya. Oke, ayo kita mulai. Masing-masing dari kita itu unik ya secara badan. Itu unik. Badan kita ini unik. Misalnya saya aja tingginya 185 cm, ya kan? Saya tingginya 185 cm. Oke, saya mempunyai tubuh yang seperti itu. Terus saya mempunyai otot-otot yang sedemikian begitu ya. Ya. Nah, saya dengan tinggi yang 185 cm ini, kalau saya diberdirikan bersama-sama dengan teman-teman yang berolahraga basket, basketball, ketahuan deh
betapa kurusnya dan cekingnya saya. Aneh kan? Tapi ketika saya disamakan dengan teman-teman bersepeda, ya badan saya terkesan lebih bongsor begitu loh, gede dan sebagainya. Karena teman-teman sepeda itu banyak yang badannya ceking, kelihatan tulang-tulangnya semua, begitu. Ya, nah di situ, nah kita kan bisa tahu ya. Oh ternyata memang ya olahraga kita ini menuntut kita untuk tidak berbadan seperti orang-orang basket. Kalau saya bermain basket, tulang saya pasti remuk semua, kena bumping. Offense bumpingnya mereka, saya bisa terpelanting. Ya wong saya aja ketika saya ya iseng-iseng bermain sama anak saya yang umur 13 basket itu, saya dibam dia aja terasa sakit sekali loh. Mental saya dibam. Sudah beda tipe ya, beda struktur otot dan sebagainya. Ya, jadi beda manusia dari segi fisiologinya dan struktur badan kita itu aja sudah bisa ketahuan kalau kita di sepedaan itu lebih cocok kemana. Ya, itu aja sudah bisa ketahuan. Kalau saya misalnya disandingkan dengan pesepeda misalnya, by the way saya beratnya 82. Ya, 82, tingginya 185. Nah, kalau saya disandingkan dengan misalnya seorang teman yang bersepeda, tingginya 165 tapi berat badannya cuman misalnya 55 kilo. Nah itu jelas sekali kontras sekali. Sepeda saya size L, dia size XS. Ya kalau di foto ini bisa kelihatan ya. Apalagi kalau misalnya ada cewek, ya Anda tahu sendiri cewek sukanya itu berat badannya itu seringan-ringannya, dianggap kurus itu seksi begitu. Ya, sudah tingginya enggak tinggi, ya artinya di bawah 160 cm. Minta kurus kalau bisa berat badannya jangan lebih dari 45 kilo. Lala kayak beting lah. Cuwilik ceking kayak kayak apa itu? Ya, naik sepeda. Kelihatan jelas sekali kontras. Ya itu. Yang satu kayak saya size L gede, ya diterak angin menter, yang satunya diterak anginnya munting-munting, yang satunya jangankan keterak angin, ya ngincak kerikil aja wis kudu setere wis munting. Ya kan? Paham ya di 3 itu. Ya. Menjelang Bromokom nanti Anda akan bisa melihat yang kategori cewek-cewek itu. Semua cewek-cewek yang champion itu. Aduh. Kecil-kecil. Size XS semua. Kecil-kecil. Tingginya enggak lebih dari 170. Enggak lebih. Semua di bawah 165-an. Dan mungkin berat badannya ya di bawah 50 kilo. Bahkan mungkin ya 45 di bawah. Ya. Semuanya itu super light lah. Super light. Nah, jadi yang satunya super heavy, yang satunya super light. Di olahraga tinju aja sudah ada perbedaan ya. Beda 5 kilo aja beda kelas. Ya. Lightweight, middleweight, welterweight, heavyweight, bantamweight, flyweight. Nah, banyak sekali. Jadi akhirnya struktur badan kita sendiri itu akhirnya yang membuat kategori sendiri. Kamu nggak cocok jadi climber, ya saya nggak cocok jadi climber. Secara berat badan aja sudah 82 kilo.
Gimana saya bisa ngeklaim cepat? Mana bisa. Untuk acar itu aja kelasnya 60 kilo, 62, 64. Tinggi boleh tinggi. Tapi berat badannya itu ringan sekali. Ceking. Yang pure climber malah kempot-kempot. Kayak Jonas Vingegaard itu berapa berat badannya? 61, 62 mungkin. Ya, jadi jersinya itu size XS dia bisa pakai. XS loh. Tinggi, pendek, berat badan, ya. Itu semua mempengaruhi, ya. Belum lagi ini muscle. Struktur ototnya itu bagaimana? Struktur ototnya itu. Ya otomatis beda saya dengan yang tadi saya jelaskan itu yaitu upper body saya ya jelas lebih gede ya, upper body. Dada saya aja bosongnya segini. Iya kan? Upper body. Kaki saya jelas paha saya gede sekali. Masa di paha saya, masa ototnya itu lebih besar dari mereka. Ya. Saya memang tidak kuat untuk climbing karena untuk mengangkat badan saya yang 80 kilo itu saya perlu power yang sedemikian gede. Tapi kalau saya dengan jarak-jarak misalnya 1 kilo, 2 kilo disuruh sprint banter-banteran ya pasti saya unggul jauh dibanding si climber-climber itu. Ya itu. Karena masa otot saya itu gede. Otot saya yang entah di di quadricep, di hamstring, di glute, dan di calf 4 ini gede. Kalau di kilo, kalau diseseti gitu loh ya, ototnya itu mari gitu ditimbang, ya lebih berat masa ototnya itu. Sedangkan mereka, aduh ototmu cuma segini. Kecil. Ya. Ya dengan masa otot yang sedemikian itu kan otomatis ibarat kayak misalnya engine-nya itu gede. CC-nya itu misalnya 5000 cc ya V-Power Twin. Ya itu. Ya. Nah, seperti itulah. Jadi secara fisiologi aja beda, sudah membedakan kita bahwa saya nggak mungkin ke kategori itu. Saya nggak mungkin ke kategori climb, walaupun saya mampu climb, tapi saya kalah jauh. Kalahnya di mana? Ya kalahnya nanti adalah pada saat saya menahan beban. Beban saya 80 kilo, sedangkan bebannya dia cuma 45 kilo. Gitu. Ya, saya lebih payah begitu. Sepedanya dia size XS sama sepeda saya aja sudah beda gramaturnya. Size L saya bisa tembus 8 kilo, 8,2. Sedangkan size XS-nya dia 7 kilo, selisih 1 kilo sudah secara equipment loh ya. Ya. Terus kapasitas paru-paru, nah fisiologi itu. Kita nggak tahu paru-paru itu seberapa. Badan saya misalnya dada saya bisa busung, tapi volume paru-paru saya nggak tahu. Saya harus pergi ke dokter paru-paru untuk diukur volume udara yang bisa masuk. Saya teringat saya pernah mengantar mertua saya untuk cek paru-parunya dia harus nyebul lah itu alat itu.
Nah itu seberapa kuat Anda nyebul itu. Kalau sudah tidak kuat berarti paru-paru Anda ini sudah menyusut, sudah volumenya berkurang sekali dalam Anda menyimpan oksigen. Ya. Nah, kalau bicara soal paru-paru, ya jelas beda sekali antara orang A, orang B, orang C, Pogacar, Vingegaard, dan macam-macam. Paru-parunya beda-beda semua. Kapasitasnya kita yang nggak tahu. Itu pemberian Tuhan. Ya, teringat pembalap Lance Armstrong. Lance Armstrong. Kenapa kok dia sering menang sebelum dia doping-dopingan loh ya? Dia itu kan sebetulnya triathlon ya. Aslinya itu dari triathlon, bukan dari sepedaan. Karena dia itu miskin. Dia kepingin keluar dari kemiskinan dan kepingin istilahnya ya punya duit lah. Jadi dia mungkin setelah berteman dengan Steve Head dan macam-macam dinasehati, ayo kamu ke sepedaan aja. Di situ uangnya lebih banyak dan kamu bisa go internasional. Itu ada balapan Tour de France yang setiap tahun itu sangat bergengsi. Oh, siapa yang enggak mau? Siapa yang enggak mau duit? Nah, ada kesempatan kan? Apa? Kesempatannya itu apa? Fame and fortune, ya. Kekayaan dan ketenaran. Itulah yang nanti akan membuat Anda juga menjadi itu kan. Arahnya ke sana kan. Fame and fortune. Lebih cepat tenar mana? Saya sebagai road biker atau saya sebagai pembalap velodrome atau pembalap indoor. Makanya kan tidak disatukan kan. Tidak disatukan walaupun kedua ini bisa saling ikut-ikutan bisa. Ya, ada orang yang memilih jalurnya sebagai pembalap velodrome. Ya. Pembalap velodrome yang secara komersial ya kontrak-kontrakan uang itu mungkin tidak ada. Paling-paling dia bisa menang medali emas, medali perak yaitu, tapi secara uang nggak ada. Tapi kalau road bike kan tidak ada medal-medalan, tapi Anda sahabat kontrak misalnya setahun berapa ratus juta gitu. Itu aja sudah membedakan. Antara nanti Anda masuk ke dunia climber, sprinter, atau Anda murni sprinting di velodrome itu dengan jarak-jarak pendek, 2 kilo, 1 kilo, time trial, tim time trial, misalnya individual time trial, ini apa itu sprint, terus keirin dan sebagainya. Macam-macam, banyak kategori juga yang ada di velodrome itu. Ya. Itu kapasitas paru-paru ya yang tadi. Terus belum lagi recovery. Misalnya hari ini Anda sudah berjalan nih sepedaan. Malang PP 200 kilo. Butuh berapa lama? Recovery, badan Anda segar kembali, besok bisa sepedaan lagi. Butuh berapa lama? Ya. Kalau pembalap, dia dituntut besok sudah harus bisa recovery, jalan lagi. Seperti yang Tour Giro di Italia itu, 21 hari. Rest day hanya di hari ke-7. Bisa enggak kan? Total kilometer 3.500-an. Total elevasi, wah ya sudah puluhan ribu. Harus selesai? Iya, harus selesai. Ada cut off time-nya? Ada. Mampu Anda? Kalau enggak mampu, ya ikut aja yang one day race. One day race itu. Ya, pembalap-pembalap kayak misalnya Wout van Aert, Mathieu van der Poel, yang sangat terkenal dengan one day race itu. One day race itu artinya satu hari tapi 260 kilo. Seperti Milan San Remo. Ya. Kadang-kadang mereka ya istilahnya nakalan. Ikut Tour de France tapi misalnya hari ke-6, ke-7 mengundurkan diri. Off. Ya nggak apa-apa.
Karena memang timnya sudah nggak ada general classification, tidak mengejar general classification. Ya, itu recovery. Nah, Pogacar ini waktu itu ditemukan oleh manajernya. Seorang manajer ini jeli, diperiksa. Orang ini kok cepat recovery-nya ya. Padahal kemarin dia barusan balapan dengan sebegitu, menguras tenaga yang sebegitu. Tapi kok pagi ini terlihat dia fresh sekali. Itu istimewanya Pogacar yang nggak dimiliki pembalap-pembalap lain. Jadi baterainya itu, body baterainya dia besok sudah charge full 100%, sedangkan yang lain-lainnya masih 80 lah. Pingno 21 hari ya, bongkos yang lain-lain yang Pogacar menang terus. Nah itu keadaan badannya dia yang istimewa. Begitu. Ya. Makanya Pogacar itu kalau di one day race pun, misalnya di Milan Sanremo, di mana di Paris-Roubaix bahkan dia hampir menang. Dia hanya kalah sprint sama Wout van Aert. Karena apa? Waktu dia balapan, dia bisa ngebreng atau ngebrek jauh. Ya, kalau ada musuhnya yang berani nih ngejar dia hanya butuh, ya oke, aku ngiringi sebentar aja. Hanya untuk mengambil napas dan kemudian recovery. Habis gitu, di break lagi. Habis ini. Yang ini habis, dia bisa nge-break. Secepat itu dia recovery-nya. Secepat itu. Luar biasa. Keistimewaannya yang dimiliki oleh Pogacar yang nggak dimiliki orang lain. Ya, jadi jangan dikira misalnya, Pogacar itu climber yang hebatnya. Iya, hebatnya itu di mana, ya kan? Kan kepingin tahu kita hebatnya itu di mana. Apakah latihannya dia dibanding dengan latihannya orang lain nggak sama? Ya sama-sama latihannya. Makanannya sama? Ya sama. Nutrisinya sama. Ya, cuman orang ini ketika latihan, ya, dia sudah mengeluarkan 400 watt misalnya, 1 jam, ya. Dia nggak butuh lama, paling ya 1 menit dia bisa lagi mengeluarkan 400 watt, sedangkan yang lainnya mengeluarkan 400 watt butuh 2 menit untuk istirahat recovery. Ya jelas kalah dong habis itu. Ya, jadi kalau misalnya disuruh traineran di indoor 5 jam, bayangkan Pogacar itu sudah bisa sustain power itu sedemikian rupa wattnya itu. Sedangkan saingannya sudah nggak bisa 400, turun ke 390. 10 watt itu sesuatu loh. Jangankan 10, 1 watt aja dikejar-kejar sampai puluhan juta kok untuk membuat equipmentnya itu. Rela. Demi 1 watt keluar ratusan juta. Demi 1 watt. Demi 5% aero. Dan sebagainya. Ya. Itu dia. Terus belum lagi secara keseluruhan hidup kita, masa lampau kita, masa kecil kita, ya, pengalaman-pengalaman apa yang Anda miliki selain tubuh yang Anda sudah diberi Tuhan, istimewanya itu apa, ya. Pengalaman masa kecil, misal saya kan pernah membuat satu episode di mana dulu kalau saya sepedaan, saya itu seneng sekali sepedaan tuh jauh. Bukan berarti keluar dari rumah atau lari dari rumah, tidak. Karena rumah saya kecil. Saya kepingin tahu, misalnya, di situ ada apa. Kalau sudah sampai situ, kepingin lagi lebih jauh, kepingin lagi yang lebih jauh. Saya nggak butuh cepat, tapi saya kepingin lebih jauh. Itu aja sudah membedakan. Makanya saya ini senang endurance, cycling.
Ya, saya seneng sekali cycling kayak misalnya Audax, EJJ itu saya seneng sekali dibanding dengan kom-koman. Itu aja sudah membedakan. Sudah bisa membedakan masa kecil kita, masa lampau kita. Ya, seseorang yang suka sepedaan seperti itu, kemudian dijejeli, kamu lebih cocok ini, lama-lama kan pasti nggak seneng. Wah, nggak seneng aku gini-ginian itu. Nah, saya teringat nih, membuat satu episode bersama Sidan kan. Sidan, ya kan. Saya kan tanya, dan kamu kok bisa? Ya, tiba-tiba kamu menyukai endurance race yang berhari-hari ini. Padahal nggak disukai loh sama orang-orang. Ngapain adanya? Nah, dia membeberkan. Saya kalau disuruh cuman begitu, ya nggak bisa. Teman-teman saya lebih cepat. Kalau misalnya untuk Bromocom gitu aja, wow, mereka lebih cepat. Ya, bukan berarti Sidan nggak bisa cepat loh di Bromocom. Bisa. Sidan malah Bromocom kuadrat bisa juara satu. Yaitu Bromocom double 2 kali. Sidan malah bisa ngalahkan yang lain-lain. Paham kan sekarang? Kita nggak bisa memaksa orang. Ya, kalau kita maksa pun orang itu nggak akan kerasan, gitu. Nggak akan suka, nggak akan enjoy, nggak akan apa-apa, nggak akan. Ya, kita biarkan orang itu menikmati apa yang dia bisa dan apa yang dia bisa lakukan terbaik. Nah, ketemu akhirnya endurance cycling, Audax, misalnya EJJ, Bentang Jawa dan sebagainya dan sebagainya. Ini dia jami kalau di situ. Tapi kalau disuruh hanya untuk sakcrut, kecepatan tinggi, tapi sakcrut, dia nggak mungkin enjoy. Walaupun dia bisa. Ya, itu dari badan kita sendiri loh ya. Beralih lagi ke waktu dan tempat. Ya, di luar masa otot dan sebagainya. Gitu. Nah, kita punya masing-masing itu waktu. Bagaimana kita ini menghadapi waktu dan bagaimana sikap kita terhadap waktu, ya kan? Sikap kita terhadap waktu itu bagaimana? Ada orang yang punya waktu banyak untuk berlatih. Ada orang yang berlatih itu ya sekedar atau berlatih itu yang tepat guna langsung berlatih gitu. Ya, kita nggak bisa maksa juga bagaimana orang itu mengalokasikan waktunya untuk berlatih. Ya, kalau Anda ini sprinter atau climber, porsi latihannya itu beda-beda juga. Kalau Anda climber, porsi latihannya harus selalu di gunung, ya kan? Di atas terus. Ya. Sedangkan ada orang yang tidak suka ketinggian. Berada di atas itu dia sudah tidak suka karena secara badan misalnya hidungnya itu problem misalnya. Nah, ini kembali lagi ke fisiologinya dia. Ya kan? Ada orang kan misalnya naik elevasi di atas 1000 aja wis bindeng-bindeng begitu. Wis apanya itu apa itu alerginya mulai muncul ya. Terus sesak napas karena udaranya lebih tipis dan sebagainya lah itu. Udah nggak bisa dia udah nggak bisa punya talenta untuk climbing, udah nggak bisa. Ya, bagaimana kamu bisa menjadi juara climbing kalau misalnya kamu latihan aja sudah problemnya keluar kabeh. Aku nggak suka gunung misalnya. Di situ tuh dingin, aku kedinginan. Ya memang di gunung selalu dingin. Ya bisa beda sampai 10 derajat Celcius perbedaannya itu antara yang di permukaan laut sama yang di gunung itu. Ya. Di mana Anda lahir? Nah ini juga. Di daerah mana?
Anda lahir di Surabaya penuh dengan flat, di Jakarta flat, ya. Di Bandung beda lagi. Orang Bandung wis pasti lebih natural dalam dia climbing. Setiap hari dia naik turun gunung. Di Malang misalnya, ya natural. Tiap hari dia naik gunung, ya kan? Nah, inilah yang akan membentuk Anda secara alami untuk cenderung ke climber atau cenderung ke sprinter. Ya, tanpa saya perlu menjelaskan jelimet-jelimet saintifik dan macam-macam VO-max, gak usah, gak perlu. Ya toh, nggak perlu misalnya saya jelaskan secara power dan macam-macam ya, tidak perlu dah. Nanti anda akan confuse sendiri. Ya, saya jelaskan secara simple aja. Ya, Anda lahir di mana? Geografinya tempat itu gimana? Topografinya gimana? Ya toh, misalnya Anda uh, lahir di pesisir pantai, ya pastinya Anda tidak akan suka gunung. Ya, Anda akan sepedaannya itu yang banter-banteran. Karena Anda tak tahu gunung itu kayak apa sih, ya toh. Ya orang-orang yang di Singapura itu loh, nggak tahu gunung itu apa, makanya mereka berbondong-bondong datang ke Surabaya naik nongko jajar itu loh. Guide-nya ada si Chung Wei, dia sendiri yang Chun Wei itu, si Chun Wei gitu. Dia sendiri yang jadi uh, apa itu guide-nya. Jadi dia punya itu ngadakan sendiri. Saya sering ketemu ini orang-orang Singapura itu ada di Nongko Jajar. Karena di sana tidak ada gunung, no climb. Bagaimana bisa menikmati? Ya, di Singapura misalnya, what is the average speed? Average speednya 35, 38, 40, 45. Dipikir dengan speed kayak gitu, wah gampang aku naik gunung pasti bisa. Nggak bisa. Gunung menuntut Anda untuk bersikap dan berlatih berbeda. Berbeda. Ya. Nah, ini ada satu cerita lucu. Ya, waktu itu ada tim UCI yang datang ke negara itu, Kolombia. Kolombia itu gunung tok. Kolombia Bogota itu kotanya itu di atas gunung, jadi sekitar 3.000 elevasi, otomatis kan udaranya tipis. Maksudnya ke sana untuk latihan, apalagi kalau di Kolombia itu kan lebih murah daripada misalnya saya latihan di Spanyol, saya latihan di Italia, misalnya sama orang Eropanya loh ya. Biayanya kan lebih murah kalau saya ke Kolombia misalnya. Lagian Kolombia itu ideal sekali karena tempatnya itu sudah 3.000 di atas elevasi, di atas permukaan laut, jadi udaranya tipis. Jadi saya harus berlatih di sana untuk membiasakan udara tipisnya itu loh. Saya bisa survive gitu loh. Nah, ketika tim ini berlatih dengan road bike loh ya, berlatih dengan road bike. Tiba-tiba ada anak muda dari Kolombia asli itu naik sepeda biasa bisa ngimbangi si tim UCI ini, mengimbangi dengan sepeda biasa. Kaget di manajernya, sopo ya iki. Ya ternyata orang yang seperti dia di Kolombia itu banyak, anak-anak muda-muda itu yang setiap hari climbingnya di situ tidak memakai sepeda road bike. Ya istilahnya sepeda di sini tuh sepeda kayak sepeda jengki kita, sepeda apa, sepeda kebo apa gitu. Bisa ngimbangi. Dipanggil lah itu anak. Tahu siapa anak itu? Nairo Quintana. Akhirnya anak itu dapat kontrak. Ya jadi pembalap itu Nairo Quintana. Dan ternyata setelah dia banyak kan pembalap-pembalap sepeda dari Kolombia.
Setelah dia banyak dari Kolombia, ya, dari Ekuador ada Richard Carapaz yang sudah memenangi Giro di Italia, memenangi Olympic gold medal road race. Itu mereka itu orang-orang gunung, badannya kecil-kecil, gesit-gesit kalau naik sepeda. Ya mau ngelawan gimana, mau mereka itu sudah secara alami begitu. Isaac Del Toro di Meksiko. Meksiko yang mana? Meksiko yang di atas kota. Rata-rata Meksiko itu kotanya di atas gunung semua. Ya tiap hari latihannya begitu ya. Anda enggak bisa gimana gitu. Ya, terus nah masuk ke dunia profesional. Iya kan? Masuk dunia profesional. Nah, Anda teken kontraknya untuk apa? Anda disuruh apa? Begitu. Ya yang lebih ngerti kan manajernya itu. Manajernya melihat, oh kamu tak jadi no ini aja. Ya, kamu tak jadi no gini aja. Oh, walaupun, loh aku sebetulnya ini loh, oh enggak bisa. Kamu misalnya sudah teken kontrak, aku mau kamu begini. Ini itu job deskmu itu ini. Gitu. Ya sudah, Anda profesional. Begitu. Oh sebetulnya saya ini bisa ngalahkan Pogacar loh. Dan begini, oh enggak, job description itu malah menjadi tukang tariknya Pogacar. Liala. Nah tapi Anda dapat duit kok. Liala. Dijadikan jongos. Loh jongos gak jongos, yang penting kan bayarannya mahal. Tugasmu itu loh hanya narik dia secepat-cepatnya naik gunung sekian. Nanti biarin Pogacar lari sendirian. Telerkan dirimu. Habiskan tenagamu untuk narik si Pogacar ini. Itu job description-nya saya. Ya itu. Ya. Atau misalnya ada talent scout yang misalnya melihat kamu, wih, arek iki kok ciamik gini. Arek iki awake kok gini, bener. Arek iki gini, iki cocok gini, langsung, wis kamu tak jadikan anu wae di velodrome. Balapan di velodrome. Kamu cocok jadi sprinter gini. Karena badanmu, kakimu ini kalau dilatih ototmu gede gini. Kamu ndak usah soro-soro. Pokoknya kamu latihan habisin tenagamu untuk jarak-jarak 1 kilo, 2 kilo misalnya. Time trial yang pendek-pendek tapi habisin. Kecepatanmu, ayo latihan kecepatannya. Setiap hari kamu harus bisa mencapai kecepatan top speed misalnya 65. Kalau hari ini bisa 65, besok 65 setengah. Bisa 65 setengah, bila perlu 66, 66, 67, 68. Pokoknya secepat mungkin. Berhasillah dia karena latihannya ya untuk itu sprint. Top speednya 72,5. Top speednya besok 73. Ya dapat medali emas. Setiap kali dia ikut indoor UCI indoor UCI indoor, UCI velodrome, UCI ini menang terus dia. Ya lama-lama ya dia juga jadi kaya, dia medalnya banyak. Sponsorship dari sepeda, brand ini, brand makanan, brand minuman, brand nutrisi, sebagainya ya bisa saja. Ya, tapi di sini kan dari episode ini kalau misalnya Anda dengarkan dari awal sampai akhir kan Anda bisa tahu, oh jadi begitu toh sprinter dan climber itu. Jadi bukan asal-asalan dari kamu climber loh, bisa kok suruh nyoprin kan pasti kamu ya juga bisa gitu. Wah, penjelasan saintifik ini saya serahkan ke pelatih saja.
ya kan, atau ke ilmuwan-ilmuwan yang mendalami fisiologi, sport psychology, sport fisiologi gitu. Saya bukan sih, saya orang biasa. Tapi saya harap justru dengan penjelasan yang biasa ini Anda lebih paham juga. Walah begitu. Ya, simple kan. Anda tidak akan bisa memaksa. Tidak akan bisa. Kalau jujur Anda misalnya tanya saya lebih enjoy mana? Climbing Bromokom atau misalnya gravel Blitar? Ya saya akan jawab gravel Blitar. Saya sukacitanya banyak kok. Saya menganggap sepeda itu harus memberi Anda kepuasan sukacita. Kalau misalnya sepedaan itu membuat Anda menderita, lapo. Lapo. Sepedaan golek soro iku lapo gitu. Sepedaan yo golek gawe mlaku-mlaku. Ndelok-ndelok sing indah-indah, sing enjoy. Ya, gak usah suffering-suffering, suffering melok asrul kono lho. Opo iku? Ya, itulah nikmati bersepeda. Tahu kan sekarang? Sudah selesai? Sprinter, climber, nggak mungkin bisa dicampur. Sprinter nggak mungkin jadi climber, climber nggak mungkin jadi sprinter. Tapi ada orang-orang pembalap-pembalap yang memang bisa ada di jembatan tersebut. Walaupun tidak banyak. Seperti siapa? Ya ini Wout van Aert, Mathieu van der Poel, bahkan Peter Sagan pun. Dia bisa sprint, tapi dia juga bisa climb. Ya, dia bisa juara-juara juga di kompetisi yang ada climbernya. Karena Peter Sagan sudah pernah memenangkan Tour of Flanders yang finishnya di atas. Ya, Milan San Remo hampir. Mathieu van der Poel Milan San Remo sudah pernah. Wout van Aert sudah pernah. Tiga ini. Dua ini Milan San Remo. Peter Sagan belum. Ya, tapi Peter Sagan sudah memenangkan banyak monumen. Bahkan di UCI Rainbow itu aja di World Champion ada yang tanjakan-tanjakan dia bisa memenangi. Karena yaitu dia bisa menjembatani. Tapi orang-orang seperti ini itu sangat langka. Tapi orang-orang yang spesialisasi umumnya begitu. Umumnya seperti Mark Cavendish, Tim Merlier, ya, Jonathan Milan misalnya yang modern-modern ini. Mereka kalau misalnya 200 meter terakhir flat, terus gitu. Mereka disuruh climbing, bukan enggak mau. Mark Cavendish itu kecil badannya. Kok bisa dia bisa sprinter, jago sprinter sampai dia menang 38 kali sprint stage di Tour de France. Rekor loh itu. Ya. Jadi dia lebih prefer untuk door gitu. Ketika climbing dia santai-santai menghemat hemat tenaga karena besok ada sprinter. Saya mending ngejar jadi juara sprint daripada juara climb. Bukan berarti Cavendish tidak bisa. Karena spesialisasi. Tapi kebalikannya misalnya Isaac Del Toro disuruh sprint. Lawan Jonathan Milan ya. Disuruh TT lawan Filippo Ganna ya goodbye aja. Tahu kemarin itu Filippo Ganna yang time trial di Giro di Italia ngalahkan semua peserta. Yang juara 2 aja loh, selisih 1 menit sekian detik. Itu enggak selisih, Pak. Itu kalau dalam time trial itu enggak selisih. Itu namanya gunduli. Digunduli sama Filippo Ganna. Saking waduh nih. Naik sepeda loh. Jaraknya 45 km. Hanya 45 km. Selisihnya bisa 1 menit lebih itu ya apa begitu loh. Wes bayang lo dewek. Jadi Filippo Ganna waktu selesai itu dia masih bisa makan ice cream walls dan ice creamnya itu habis. Baru lawannya masuk. 1 menit lebih. Rekor.
ya. Cukup saya rasa, ya. Sprinter, climber, seperti itulah. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.